Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat Bawaslu dimanapun saja berada di siang ini. Kembali lagi bersama saya BYST dalam program podcast Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Hari ini kita bersama Kordif Indra Gunawan, Kordif HP2H, dan hari ini kita bercerita tentang kondisi pengawasan atau tahapan yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Kita sapa dulu, selamat siang Pak Kordif Indra. Selamat siang. Oke, sahabat Bawaslu, tentunya pada hari ini, tentu kita banyak yang kita laksanakan dalam tahapan ini, baik itu tahapan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, baik itu di media sosial dan media cetak lainnya. Oke, Bapak Kordif Indra. Nah, hari ini kita berbincang-bincang terkait tentang urgensi, maksud saya, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman hari ini dan bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang kondisi dan urgensi Bawaslu Padang Pariaman hari ini. Baik, sebenarnya terkait dengan masalah urgensi, karena sekarang kan sudah beredar sekali berita bahwasanya Bawaslu secara keseluruhan itu ada berita di ad hoc-kan atau ditiadakan untuk sementara dan dipilih lagi pada saat menjelang pemilihan, pemilu maupun pemilihan. Tapi kita di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, mungkin Bawaslu seluruh kabupaten se-Indonesia mungkin tidak terlalu berpikiran seperti itu, tidak terfokus berpikiran seperti itu, karena kita terfokus kepada masalah kinerja kita, bagaimana kita menciptakan dan melakukan yang terbaik saja. Jadi secara urgensinya terkait dengan masalah pengawasan, jadi kita Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman itu selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, karena salah satu komisioner Bawaslu Provinsi yaitu membidangi HP2H juga selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota terkait dengan masalah kepengawasan kita. Jadi kita terfokus bagaimana cara melaksanakan pengawasan yang baik. Jadi dalam kondisi sekarang ini bahwasanya terkait dengan masalah tahapan, sekarang kita lagi belum ada tahapan yang kita laksanakan. Tapi ada informasi terkait dengan masalah data berkelanjutan. Mungkin kita masih menunggu juknis dari PKPU yang telah diturunkan oleh Bawaslu RI, yaitu PKPU nomor 1 tahun 2025. Iya. Ya. Berarti kita hari ini masih menunggu edaran ya dari Bawaslu RI terkait tentang data berkelanjutan. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman saat ini, apalagi pada saat ini tahapan baik itu tahapan pileg dan tahapan pilkada setelah selesai? Ya. Jadi kita kan selalu menyuarakan atau menyebarkan kepada media-media sosial bahwasanya kita telah melaksanakan pengawasan dengan sebaik mungkin pada waktu tahapan yang kemarin. Bahwasanya kita telah mempunyai prestasi dan kinerja yang bagus pada saat pemilu tahun 2024 kemarin. Kita telah melaksanakan menangani pelanggaran-pelanggaran, dan secara pengawasan kita telah melaksanakan juga pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat langsung. Itu ada 4 titik kita laksanakan. Dan pada saat ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, dan kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini kita masih hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai hasil pemilihan atau hasil pemilu untuk tahun 2029 akan datang. Karena pemilihan itu maupun pemilu itu kalau secara efektif itu memang harus dimulai dari sekarang. Iya. Ya. Karena kalau seandainya menjelang pemilu itu saja kita melaksanakannya, mungkin kalau saya rasa itu tidak efektif juga. Karena kemarin
yang berkaitan dengan masalah data kemarin, itu kita memulai persoalan masalah data itu menjelang pemilu saja, jadi datanya agak ada yang Oke, berubah. pada saat ini apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk tugas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk dikenalkan oleh kepada masyarakat, Pak Kodir? Ya, yang pertama itu kita akan melaksanakan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun sosialisasi lewat media sosial. Kalau lewat media sosial, itu kita akan melaksanakan seperti podcast, dan setelah itu melaksanakan postingan-postingan di TikTok dan media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram. Nah, jadi kita akan menyampaikan bahwasanya Bawaslu Padang Pariaman itu masih melaksanakan pengawasan terkait dengan masalah pemutakhiran data yang berkelanjutan. Dan secara langsungnya kita juga melaksanakan dengan wali nagari. Mungkin dalam waktu dekat ini setelah juknis dari PKPU ini keluar, kita melaksanakan intensitas koordinasi ini dengan wali nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan masalah data pemilih. Karena kita melihat persoalan masalah data ini seperti kemarin itu, contoh data yang meninggal, data yang beralih status TNI dan Polri, itu kan kita melihat di nagari itu belum maksimal. Jadi contoh data yang meninggal belum diurus oleh masyarakat ke kantor nagari akta meninggalnya, sehingga di nagari belum dilaporkan juga kepada pihak catatan sipil bahwasanya yang bersangkutan itu telah meninggal dan telah tidak ada lagi. Jadi seperti itu kita melaksanakan sosialisasi secara langsung maupun sosialisasi lewat media sosial. Jadi Ya. seperti itu, Iwan. Oh, berarti intinya Bawaslu Padang Pariaman hari ini gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terkait Sosialisasi. tentang yang meninggal ya, Iya, data yang data meninggal, beralih meninggal, alih status, status, ya. supaya yang meninggal ini bisa mengurus akte yang meninggalnya. Iya, Nah, kita juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang keluarga atau sanak pemilihnya yang sudah meninggal segera diurus akte meninggal. meninggalnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincangkan hari ini sebelum kita Iya. statement closing, closing statement. Nah, silakan Pak Kordif, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman? Iya, yang pertama kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Karena kita sangat penting sekali yang berkaitan dengan masalah data, dalam data atau daftar pemilih tetap untuk menjelang pemilihan atau pemilu pada masa akan datang. Jadi berkaitan data ini sangat penting sekali karena persoalan pemilihan itu kalah dan menangnya itu otomatis kita berkaitan dengan masalah data. Jadi kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kalau seandainya ada masyarakat kita atau keluarga dari kita yang telah beralih status TNI Polri dan dari Polri ke telah pensiun, telah menjadi masyarakat sipil, itu segera dilaporkan. Dan setelah itu pemilih masyarakat kita yang telah meninggal itu segera diurus akta meninggalnya, sehingga data kita ini cukup valid dan bisa kita berdayakan sehingga kerja dan persoalan masalah data ini tidak berbelit-belit juga untuk pemilihan yang akan datang maupun pemilu yang akan datang. Mungkin seperti itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Oke, terima kasih Pak Kordif Indra telah berbincang-bincang pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi terkait tentang pengawasan, baik sosialisasi dan hal-hal yang perlu kita diskusikan untuk supaya masyarakat Padang Pariaman tahu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk menghadapi pemilu selanjutnya tahun 2029. Oke. Itu saja kebersamaan kita pada siang menjelang sore ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan kita berdua. Semoga di lain waktu kita
berjumpa kembali, bertemu kembali dengan nuansa yang berbeda. Dan terima kasih juga saya selaku moderator atau MC-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.